Bab 321 Apa arti Tuan Muda Zhou? Dan memang seperti itu. Di mata Ding Lijuan, Chen Xuan, menantu laki-laki yang telah menikah dengan keluarganya, selalu menjadi orang yang paling mudah dibuli. Baru saja, dia dipukuli oleh pengawal di depan begitu banyak orang, kehilangan semua martabatnya, yang membuatnya merasa malu dan geram. Karena tidak memiliki jalan keluar untuk kemarahan yang muncul di dalam dirinya, dia mengambil kesempatan untuk melampiaskan semuanya di kepala Chen Xuan. Menurutnya, Chen Xuan adalah seorang pengecut yang tidak berguna yang tidak akan berani melawan atau membalas ketika dikutuk, sebuah karung tinju baginya untuk melepaskan kemarahannya sesuka hati. Dia menamparkan Chen Xuan dan kemudian berteriak padanya, "Untuk apa kamu berdiri di sana? Pergi dan balas dendam untukku. Kalahkan mereka dengan keras untukku." Chen Xuan benar-benar tidak bisa diganggu dengannya. Meskipun tidak akan sulit baginya dengan kemampuannya untuk menjatuhkan semua pengawal ini, dalam pikiran Ding Lijuan, Chen Xuan hanyalah orang biasa. Meminta orang biasa untuk membalas dendam pada selusin pengawal terlatih tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematiannya. Chen Xuan dengan tenang menjawab, "Oke, bagaimana kalau kita melakukannya bersama-sama? Jika kamu berani melempar pukulan pertama, aku akan menindaklanjutinya dengan yang kedua, oke? Kamu laki-laki dan kamu berharap aku, seorang wanita, menjadi yang terdepan. Apakah kamu laki-laki? Apa gunanya kamu hal yang tidak berharga?" Saat dia berbicara, Ding Lijuan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Chen Xuan lagi. Tapi kali ini, dia tiba-tiba ditangkap oleh Han Jingting. "Bu, itu sudah cukup, jangan perlakukan Chen Xuan seperti ini." Han Jingting sangat marah. Ding Lijuan bertindak tanpa malu-malu, "Apa, kamu merasa kasihan padanya? Aku tidak melihatmu merasa kasihan padaku ketika aku baru saja dipukuli." Han Jingting kehilangan kata-kata, "Merekalah yang memukulmu, mengapa kamu melampiaskannya pada Chen Xuan? Jika kamu benar-benar mampu, mengapa kamu tidak pergi dan membalas dendam sendiri? Kamu..." Ding Lijuan memandang Han Jingting, lalu pada Zhou Zhengyang, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Zhou Zhengyang mengenakan ekspresi sombong, "Presiden Han benar, kamu bisa membalas dendam padaku. Ayo kalau begitu, hahaha." Ding Lijuan diliputi oleh campuran rasa malu dan amarah, namun dia tidak berani menyentuh Zhou Zhengyang. Dia mungkin menggertak Chen Xuan, menantunya, karena dia tahu dia tidak akan pernah melawan. Tetapi untuk menghadapi penjahat seperti Zhou Zhengyang, dia tidak memiliki keberanian. Kerumunan di sekitar mereka juga geram dengan penampilan Ding Lijuan yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan mereka semua bersimpati pada Chen Xuan. Zhou Zhengyang tidak dapat diganggu untuk membuang waktu dengan tikus seperti Ding Lijuan, ekspresinya menjadi gelap saat dia mengutuk, "Apakah kamu tidak akan cepat tersesat, atau kamu menungguku untuk berurusan denganmu lagi?" "Enyahlah." Mendengar raungannya, Ding Lijuan melarikan diri dalam retret yang memalukan. Tapi saat dia berbalik untuk berlari, dia tersandung dan jatuh tersungkur, menimbulkan tawa dari semua orang di sekitarnya. "Untuk apa kamu berdiri? Bantu aku bangun." Ding Lijuan berteriak pada Han Bowen. Han Bowen dengan cepat pergi untuk membantunya bangun. Pada saat ini, Ding Liang dan Guo Yueling, yang selama ini bersembunyi, juga bergegas keluar dan membantu Ding Lijuan bangun. Ding Liang sekarang bertindak sebagai orang baik. "Bibi, sudah kubilang, adikku bekerja keras untuk uangnya, bagaimana mungkin kamu masih datang ke sini meminta uang padanya?" "Kak, saya sangat menyesal, begitu saya mengetahui bahwa Bibi datang untuk meminta uang kepada Anda, saya bergegas ke sini. Saya benar-benar minta maaf atas masalahnya. Yakinlah, aku akan berbicara baik dengannya saat kita kembali dan memastikan dia tidak akan mengganggumu lagi." Ding Liang tampak sangat menyesal. Jika Han Jingting belum tahu orang seperti apa dia mungkin benar-benar mempercayai kata-katanya. "Kak, jika tidak ada yang lain, aku akan membawa Bibi kembali bersamaku dulu. Kami akan datang berkunjung lagi jika ada kesempatan." Karena itu, Ding Liang membantu Ding Lijuan dan mereka berdua pergi dengan sikap canggung yang memalukan. Menyaksikan Ding Liang dan kelompoknya pergi, Han Jingting hanya merasakan gelombang kelelahan membasahi hatinya. Seorang ibu yang sombong dan tidak masuk akal, sepupu yang licik dan bermuka dua. Di antara keduanya, satu dengan ancaman terselubung dan yang lainnya dengan agresi terbuka, Han Jingting merasa seperti didorong ke ambang kematian. Kemudian, memikirkan sesuatu, Han Jingting menangkupkan wajah Chen Xuan di tangannya untuk memeriksanya dengan cermat. "Chen Xuan, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat kekhawatiran di wajah Han Jingting menghangatkan hati Chen Xuan. Dari berulang kali membelanya di depan Ding Lijuan hingga ekspresi khawatir yang dia miliki sekarang setelah melihatnya dipukul. Ini adalah kehangatan yang belum pernah dirasakan Chen Xuan dari wanita ini sebelumnya. Pada saat itu, Chen Xuan akhirnya mengerti bahwa itu wanita ini benar-benar mulai berpikir demi dirinya. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," kata Chen Xuan sambil tersenyum.
Dengan keprihatinan Han Jingting, apa pukulan yang baru saja dia terima dan penderitaan yang dia alami. Sementara itu, para karyawan di sekitar mereka menyaksikan Han Jingting memegang pipi Chen Xuan dengan sangat hati-hati, masing-masing dari mereka bersemangat. Ketua mereka yang cantik dan suaminya yang protektif seperti adegan langsung dari romansa, menyebarkan makanan anjing. Karyawan laki-laki pada saat itu dipenuhi dengan rasa iri. Mereka benar-benar terlalu iri pada Chen Xuan. Jika mereka bisa memiliki kecantikan seperti sutradara Chen yang menunjukkan kepedulian terhadap mereka sekali saja, mereka akan mati bahagia. Bukan hanya mereka, bahkan Zhou Zeng yang merasakan gelombang kecemburuan saat melihat pemandangan ini. Sebagai pewaris keluarga Qiantang Zhou, dia telah melihat banyak wanita cantik dan tidak kekurangan wanita yang melemparkan diri ke arahnya. Tapi wanita-wanita itu agak kurang dibandingkan dengan Han Jingting yang berdiri di hadapannya sekarang. Jika wanita ini masih lajang, belum menikah, mungkin Zhou Zeng yang akan benar-benar melakukan apa saja untuk memenangkannya. Namun, sekarang dia tidak hanya sudah menikah, tetapi dia telah mendengar bahwa dia bahkan memiliki seorang putri. Tidak peduli seberapa baik wanita ini, Zhou Zeng yang tidak dapat diganggu olehnya. Untuk berselingkuh dengannya mungkin masih menyenangkan. Baiklah, Presiden Han, jika kamu dan suamimu sudah selesai bersikap manis, bisakah kita membicarakan bisnis sekarang? Han Jingting kemudian melepaskan Chen Xuan, merasa sedikit malu. Zhou Zeng yang ini sebelumnya menyerangnya di depan umum pada konferensi penawaran, bahkan mengklaim seluruh acara dicurangi. Dan hari ini, dia bahkan bertengkar dengan ibunya. Meski banyak kesalahan ibunya, apa yang dia lakukan tetap salah. Untuk orang seperti dia, Han Jingting benar-benar tidak mau repot. Tetapi setelah bertahun-tahun berbisnis, Han Jingting sangat jelas memisahkan bisnis dari urusan pribadi. Bagaimanapun, bisnis adalah bisnis dan tidak boleh dicampur dengan perasaan pribadi. Selain itu, sebagai pewaris keluarga Zhou di Qiantang, menyinggung perasaannya tidak akan membawa kebaikan bagi dirinya dan JRN Corporation. Akhirnya, Han Jingting angkat bicara, "Oke, ayo pergi ke kantorku untuk bicara." Beberapa menit kemudian, Han Jingting mengundang Zhou Zhengyang ke kantornya. "Tuan Muda Zhou, silakan lanjutkan dengan apapun yang ingin Anda katakan." Zhou Zhengyang tidak menyia-nyiakan kata-kata, menjentikkan jarinya, dan asisten di sebelahnya langsung meletakkan kartu bank di depan Han Jingting. Han Jingting sedikit mengerutkan kening, "Tuan Muda Zhou, apa maksudmu dengan ini?" Bab 322. Tanda tangani kontrak seharga 500 juta. Zhou Zhengyang menunjukkan ekspresi bangga, "Maksud saya tidak ada yang lain. Saya hanya ingin Presiden Han mentransfer JRN Corporation kepada saya." "Transfer ke kamu?" Han Jingting tercengang, tidak menyangka Zhou Zhengyang mengajukan permintaan seperti itu. "Tuan Muda Zhou, kamu mungkin mendapatkan orang yang salah. Alasan saya mengakuisisi JRN Corporation adalah karena saya ingin mengembangkan perusahaan. Jadi, saya tidak akan menjualnya kepada siapapun." Zhou Zhengyang hanya tersenyum, suaranya tenang dan tidak tergesa-gesa, "Presiden Han, jangan tolak aku begitu cepat. Kenapa kau tidak mendengarkanku dulu? Harga yang Anda bayarkan untuk akuisisi JRN Corporation adalah 2 miliar yuan. Saya memiliki 4 miliar yuan di kartu ini. Bukankah kamu mengakuisisi JRN Corporation untuk menghasilkan uang? Sekarang, jika Anda menjualnya, Anda bisa mendapatkan keuntungan 2 miliar yuan, yang merupakan 2 kali lipat jumlah investasi Anda. Dengan uang ini, Presiden Han dapat sepenuhnya berinvestasi di perusahaan yang lebih baik lagi. Kesepakatan bisnis yang bagus, Presiden Han pasti tidak punya alasan untuk menolak, kan?" Mendengar kata-kata Zhou Zhengyang, Han Jingting berdiri membeku di tempatnya. Dia harus mengakui, tawaran yang diajukan Zhou Zhengyang memang sangat menggiurkan. Tidak melakukan apa-apa dan menghasilkan 2 miliar yuan begitu saja mungkin tidak ada kesepakatan yang lebih menguntungkan di dunia. Melihat Han Jingting jelas tergoda oleh tawarannya, Zhou Zhengyang merasa puas di hatinya. Seperti yang dia duga, wanita tidak bisa membuat ombak besar, keuntungan 2 miliar yuan sudah cukup untuk mempengaruhi mereka. Di mana dia tahu bahwa manfaat masa depan yang dibawa oleh satu perusahaan JRN jauh melampaui apa yang bisa diukur oleh 2 miliar yuan saja. "Baiklah, Presiden Han, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menandatangani kontrak ini sekarang." Begitu Presiden Han menandatangani kontrak, 4 miliar yuan itu akan menjadi milikmu. Zhou Zhengyang menyelipkan kontrak langsung di depan Han Jingting. Melihat kontrak di hadapannya, Han Jingting ragu-ragu. Pada akhirnya, dia mendorong kontrak itu kembali. "Maaf, Tuan Muda Zhou, saya tidak bisa menandatangani kontrak ini." Alis Zhou Zhengyang terangkat, "Apa maksudmu dengan ini, Presiden Han?" "Saya mengerti sekarang, Presiden Han menganggap uangnya terlalu sedikit, kan? Jika itu masalahnya, kita masih bisa bicara." Han Jingting menggelengkan kepalanya, "Kamu salah paham, Tuan Muda Zhou, ini bukan tentang uang.
Lalu tentang apa ini? Zhou Zeng yang bingung. Karena saya sudah berjanji kepada karyawan perusahaan bahwa saya akan memimpin mereka menuju kesuksesan bersama. Mereka sangat mempercayai saya, dan saya akan merasa bersalah jika saya menjualnya sekarang. Selain itu, ada alasan lain. Ini adalah perusahaan pertama yang benar-benar saya mulai sendiri. Itu membawa harapan bersama saya dan suami, dan saya tidak ingin itu berakhir begitu saja tanpa masalah. Mendengar Han Jingting mengatakan ini, Chen Xuan merasa sangat tenang. Faktanya, Chen Xuan sangat menentang penjualan JRN Corporation karena dia tahu betul bahwa pencapaian JRN Corporation di masa depan jelas tidak sesederhana hanya 4 miliar yuan. Ketika Zhou Zeng yang mengajukan tawaran itu, Chen Xuan sengaja tidak berkomentar hanya untuk melihat seperti apa sikap Han Jingting nantinya. Sekarang Han Jingting juga mengungkapkan keengganannya untuk menjual JRN Corporation, dan bahkan menyebutkannya, itu membuat Chen Xuan sangat tenang. Wanita ini, dia memang tidak mengecewakannya. Pada saat ini, wajah Zhou Zeng yang menunjukkan jejak ketidaksenangan. Kepercayaan apa? Harapan apa? Apa hubungannya semua sampah yang tidak relevan ini dengan menjual perusahaan? Dengan mentalitas Zhou Zeng yang, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Han Jingting, merasa dia hanya memberinya jalan memutar. Kamu terus dan terus, bukankah itu hanya karena kamu ingin aku menaikkan harganya? Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu 100 juta lagi. 500 juta, tanda tangani kontraknya sekarang. Nada Zhou Zeng yang memerintah, tidak menyisakan ruang bagi Han Jingting untuk bernegosiasi. Merasa tidak senang, Han Jingting berkata, Tuan Muda Zhou, seperti yang sudah saya katakan, ini tidak ada hubungannya dengan uang. Saya dapat menjelaskannya sekarang, tidak peduli berapa banyak lagi yang Anda tawarkan, saya tidak menjual JRN Corporation. Setelah mendengar ini, ekspresi Zhou Zeng yang menjadi gelap sepenuhnya. Presiden Han, kamu orang yang cerdas, jangan membuatku memaksakan tanganmu dengan menolak bersulang hanya untuk minum. Saya mengatakan yang sebenarnya, saya bertekad untuk mengakuisisi JRN Corporation. Jika Anda menolak untuk menjual, Anda tidak memberi saya wajah. Sudahkah Anda memikirkan hal ini, menentang keluarga Zhou Qiantang? Suara Zhou Zeng yang membawa nada dingin, sama sekali berbeda dari sikap ramah yang dia tunjukkan sebelumnya. Mendengar ini, wajah Han Jingting berubah, dia tidak menyangka Zhou Zeng yang menggunakan taktik agresif seperti itu hanya untuk memaksanya menyerahkan sebuah perusahaan kecil dengan nilai pasar hanya 20 miliar. Wajah Chen Xuan juga berubah sedingin es saat mendengar kata-kata Zhou Zeng yang. Apakah kamu mengancam kita? Zhou Zeng yang mendengus dingin, kamu bisa melihatnya seperti itu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, tanda tangani kontrak sebelum saya kehilangan kesabaran, atau jangan salahkan saya karena tidak sopan. Dengan itu, Zhou Zeng yang benar-benar melemparkan kontrak ke wajah Han Jingting, tetapi Chen Xuan dengan cepat menangkapnya dengan tangan yang gesit. Tampak marah, Chen Xuan berkata, siapa yang memberikanmu keberanian untuk menjadi liar di perusahaan JRN kita? Zhou Zeng yang tampak menghina, sial, sepertinya kamu belum cukup ditampar sekarang, ya. Beberapa menantu yang baru saja masuk ke pintu berani mencampuri urusanku. Cepat tersesat, aku bisa menangani ibu mertuamu, dan aku yakin bisa berurusan denganmu juga. Zhou Zeng yang baru saja menyaksikan secara langsung bagaimana Chen Xuan dipermalukan dan ditundukkan di depan ibu mertuanya. Karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius menantu ini. Chen Xuan hanya tersenyum samar, berkata dengan penuh arti, baiklah, biarkan aku melihat bagaimana rencanamu untuk berurusan denganku. Bagi Zhou Zeng yang, kata-kata ini tidak kurang dari sebuah tantangan. Zhou Zeng yang benar-benar marah, sialan, benar-benar tidak peduli dengan luasnya langit dan bumi. Karena kamu sangat ingin dipukuli, aku akan menurutimu. Saat dia berbicara, Zhou Zeng yang melambaikan tangannya dan pengawal di belakangnya, memahami niatnya, menyerang Chen Xuan. Pengawal-pengawal ini adalah elit yang terlatih dengan baik, yang sebagian besar adalah mantan militer, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Menurut pendapat Zhou Zeng yang, mengirim orang-orang ini untuk berurusan dengan menantu belaka adalah berlebihan. Namun, di saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Para pengawal baru saja mendekati Chen Xuan ketika mereka dengan cepat dirobohkan oleh tinjunya, satu demi satu. Sebelum Zhou Zeng yang bahkan bisa bereaksi, 7 atau 8 pengawal terlatih semuanya terbaring di tanah, berteriak kesakitan. Bagaimana ini mungkin? Zhou Zeng yang benar-benar tercengang. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa menantu laki-laki yang baru saja dipermalukan di depan umum dan dimarahi oleh ibu mertuanya, yang tidak mampu melawan atau membalas, bisa menjadi sangat tangguh. Melangkahi pengawal di lantai, Chen Xuan berjalan langsung ke Zhou Zeng yang, senyum dingin di bibirnya. Sebelum aku marah, ambil kontrakmu dan keluar dari perusahaan, atau aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya ditangani. Pukul. Kontrak tebal menghantam wajah Zhou Zeng yang secara langsung.
Bab 323. Adikku menjadi lembut, bukan keras. Zhou Zhengyang mendidih karena marah. Sebagai pewaris keluarga Zhou di Qiantang, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun Zhou Zhengyang sangat menyadari bahwa pria di hadapannya benar-benar tidak bisa diremehkan, setidaknya tidak dengan kemampuan pengawalnya. Zhou Zhengyang tidak bodoh, tentu saja tidak mau menderita kerugian seperti itu. Baiklah, kamu punya nyali. Tapi ini belum berakhir di antara kita hari ini. Dengan itu, Zhou Zhengyang, bersama dengan pengawalnya, keluar dengan memalukan dari kantor. Chen Xuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Zhengyang adalah pewaris keluarga Zhou di Qiantang. Jika kita memperlakukannya seperti ini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Han Jingting tampak agak khawatir. Chen Xuan tersenyum acuh tak acuh, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu. Apalagi dia berasal dari keluarga Zhou di Qiantang, bahkan jika dia adalah Kaisar Langit, aku tidak akan pernah membiarkan dia mengganggumu. Kata-kata Chen Xuan menghangatkan hati Han Jingting, dan dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pada saat yang sama, Han Jingting juga merasakan sedikit rasa bersalah. Kontrak akuisisi dari Zhou Zeng yang telah ditolak olehnya. Jika itu benar-benar membawa masalah bagi Chen Xuan, dia akan merasa menyesal. Sebenarnya, harga yang ditawarkan Zhou Zeng yang tidak murah. Mungkin kita harus mempertimbangkannya kembali. Chen Xuan tersenyum ringan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Jiaren Corporation bernilai uang sebanyak itu? Han Jingting bingung, lalu apa yang diinginkan Zhou Zhengyang? Jika saya tidak salah, Zhou Zhengyang mengincar White Jade Frost saya. White Jade Frost telah dikonfirmasi sebagai produk baru Jiaren Corporation, dan formula rahasia White Jade Frost sepenuhnya terkait dengan Jiaren Corporation. Semua hak milik Jiaren Corporation. Jika Zhou Zhengyang mengakuisisi Jiaren Corporation sekarang, maka dia juga akan memiliki formula rahasia untuk White Jade Frost. Han Jingting tiba-tiba menyadari, benar, bagaimana saya tidak memikirkan ini. Baru pada saat inilah Han Jingting akhirnya mengerti permainan apa yang benar-benar dimainkan Zhou Zhengyang. White Jade Frost adalah satu-satunya produk kecantikan di dunia yang telah dinilai sebagai kelas S. Formulanya sangat berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan Jiaren Corporation. Han Jingting merasakan kelegaan rahasia, beruntung dia tidak dibutakan oleh keserakahan dan baru saja menandatangani kontrak itu, atau dia akan benar-benar menyesalinya. Sementara itu, Zhou Zhengyang kembali ke mobil mewahnya dengan marah. Sialan Han Jingting. Dan menantu yang tidak berharga itu. Jika aku tidak benar-benar menghancurkanmu, aku akan mengambil nama belakangmu. Kursi kulit menanggung beban kemarahan Zhou Zhengyang saat mereka mengeluarkan suara letupan yang keras. Tidak pernah dalam hidupnya Zhou Zhengyang merasa frustrasi seperti yang dia alami hari ini. Asisten di kursi penumpang depan ketakutan, hanya berani bertanya setelah sekian lama, muda. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhou Zhengyang akhirnya menahan amarahnya, ekspresinya penuh kedengkian dan main-main, jangan khawatir, aku akan bermain bersama mereka perlahan. Mereka ingin mempertahankan Jiaren Corporation, bukan? Maka saya akan memastikan Jiaren Corporation benar-benar didiskreditkan dan dihancurkan. Asisten itu bingung, apa maksudmu, Tuan muda? Zhou Zhengyang tidak senang, sialan, apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk menjelaskan masalah sederhana ini? Tidakkah kamu melihat air kotor yang sudah jadi hari ini, apakah kamu buta? Asisten itu segera mengerti, saya mengerti, Tuan muda. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Kawasan pemukiman Feng Hua. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu berbicara untuk Chen Xuan, kegagalan itu. Selalu menjulurkan siku ke arah yang salah. Aku telah membesarkannya selama ini tanpa hasil. Tidak tahu berterima kasih seperti serigala. Begitu Ding Lijuan kembali ke rumah, dia mengutuk tanpa henti, amarahnya terus berlanjut. Setelah itu, dia mengalihkan kemarahannya ke arah Han Bowen dan meraung, dan kami setuju untuk menghadapi Jingting bersama untuk meminta uang, dan melihatmu sekarang, bersembunyi di belakang dan tidak berani menunjukkan wajahmu. Kamu telah meninggalkanku untuk menghadapi mereka sendirian. Apakah kamu laki-laki? Han Bowen terlihat kesal, aku hanya ingin melihat bagaimana keadaannya dulu. Jika Jingting langsung setuju, maka aku tidak perlu turun tangan. Selain itu, bukan hanya aku satu-satunya yang tidak keluar. Mengapa kamu hanya menyalahkanku? Han Bowen melirik penuh arti ke arah Ding Liang dan Guo Yueling. Ding Liang buru-buru menjelaskan, Bibi, alasan saya tidak keluar untuk membantu Anda adalah karena ada alasannya. Oh, alasan apa? Ding Lijuan bertanya, bingung. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakanmu, mengapa kamu mengatakan di depan Jingting bahwa aku tidak boleh meminta uang padanya? Ding Liang tampak tak berdaya, Bibi, apakah kamu belum menyadarinya?
Adikku tidak menyukai taktikmu lagi. Semakin Anda membuat keributan, semakin dia membencinya. Jadi, tidak peduli seberapa banyak kamu menendang dan berteriak, dia tidak akan memberimu sepeser pun. Ding Lijuan mengangguk, sepertinya dia mengerti, kamu benar. Di masa lalu, begitu saya menangis, dia akan menjadi sangat khawatir. Sekarang lihat, saya melangkah sejauh itu dan dia masih tidak mengendurkan dompetnya. Jadi, Xiao Liang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja, bukan? Ding Liang tersenyum tipis, tentu saja kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Adikmu dibesarkan oleh kalian. Tanpamu, tidak akan ada dia hari ini. Itu wajar dan wajar baginya untuk mendukung Anda dan memberi Anda uang untuk dibelanjakan. Namun, kita perlu mengubah cara kita meminta uang. Adikku selalu berkemauan keras dan bukan orang yang bisa dipaksakan. Selama kita menemukan pendekatan yang tepat dan mencapai titik lemahnya, aku yakin dia tidak akan mengabaikanmu. Ding Liang selalu licik, paling baik dalam merencanakan dan menangani urusan kotor. Tapi Ding Lijuan benar-benar bingung dan tidak mengerti sama sekali, lalu apa sebenarnya langkah kita selanjutnya? Ding Liang, kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Tapi ada hal penting yang harus kulakukan sekarang. Seorang teman saya mengatakan bahwa mereka telah menemukan kotoran yang lebih dalam di perusahaan saudara perempuan saya. Ini mungkin membantu kita dengan langkah selanjutnya, jadi aku harus keluar dan menemui teman ini terlebih dahulu. Secara spesifik, kita akan membicarakannya saat aku kembali. Bagi Ding Liang dan Ding Lijuan, mencari tahu cara mendapatkan uang dari Han Jingting telah menjadi prioritas utama mereka. Mereka bahkan berencana untuk menyusun rencana aksi terperinci untuk itu, menunjukkan betapa seriusnya mereka menangani masalah ini. Lagi pula, mendapatkan uang dari Han Jingting jauh lebih mudah daripada keluar dan menghasilkannya. Tidak lama setelah Ding Liang pergi, seseorang mengetuk pintu. Apakah Xiao Liang kembali begitu cepat? Ding Lijuan bergegas membuka pintu. Tapi saat dia melihat sosok itu berdiri di luar, dia terkejut. Ini kamu. Ding Lijuan segera mengenali orang-orang di depannya, merekalah yang memukulinya di depan perusahaan Jiaren. Terutama asisten pria berkacamata yang berdiri di garis depan yang paling dia ingat dengan jelas. Geram, Ding Lijuan mengutuk, apa yang kamu inginkan? Muncul di depan pintu saya, apakah menurut Anda saya semudah itu untuk diintimidasi? Enyahlah. Bab 324. Pai jatuh dari langit. Ding Lijuan hendak menutup pintu ketika asisten berkacamata menghalangi jalannya. Asisten berkacamata itu tersenyum penuh di wajahnya, Nona Ding, Anda salah paham, kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Kami datang untuk meminta maaf padamu. Minta maaf. Ding Lijuan terkejut. Tanpa sepatah kata pun, asisten berkacamata itu menjentikkan jarinya. Jepret. Sebuah koper di sampingnya terbuka saat mendengar suara itu, mengungkapkannya penuh dengan tumpukan uang 100 yuan. Mata Ding Lijuan langsung berbinar, pupil matanya memantulkan warna merah cerah dari uang kertas tersebut. Asisten berkacamata itu, dengan senyum lebar di matanya, jadi, bolehkah kita masuk sekarang? 2 menit kemudian. Ayo, silakan duduk, minum teh. Anggap saja di rumah sendiri, jangan malu-malu, hahaha. Sambil menuangkan teh, Ding Lijuan terkekeh dan mengantar asisten berkacamata itu untuk duduk. Memukul atau tidak memukuli seseorang, bagi Ding Lijuan, selama ada uang yang terlibat, yang lainnya bisa dinegosiasikan. Lagi pula, lebih baik menyelesaikan perselisihan daripada bertahan dengan mereka, bukan? Harmoni membawa kekayaan, bukan? Astaga, kamu benar-benar terlalu sopan. Jika kamu datang, datang saja, mengapa membawa begitu banyak barang? Tapi karena kamu membawa semuanya ke sini, aku tidak akan berdiri di upacara, haha. Saat Ding Lijuan berbicara, dia menerjang ke arah kotak uang di atas meja, tetapi seorang pengawal telah mengambilnya. Ding Lijuan tiba-tiba tidak senang, apa artinya ini? Bukankah kamu bilang kamu di sini untuk meminta maaf? Mengapa mundur sekarang? Jika bukan karena koper yang penuh dengan uang, Ding Lijuan tidak akan membiarkan mereka masuk. Asisten berkacamata itu mempertahankan wajah tersenyum, berbicara dengan tidak tergesa-gesa, Nona Ding, Anda salah paham, permintaan maaf kami sangat tulus. Ada 3 juta di dalam koper ini, dan kamu bisa mengambilnya kapan saja. Tapi Anda harus membantu kami sedikit terlebih dahulu. Bantuan? Bantuan macam apa? Ding Lijuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Asisten berkacamata itu berkata, kami melihat apa yang terjadi pagi ini di Jiaren Corporation. Tampaknya hubungan Anda dengan putri Anda tidak terlalu baik. Ding Lijuan terlihat curiga, apa hubungannya hubunganku dengan dia denganmu? Asisten berkacamata dengan senyum terus-menerus, Nona Ding, jangan terburu-buru, biarkan aku menyelesaikannya. Sebenarnya, kami hanya ingin membantumu.
Tidakkah kamu ingin semua orang melihat kesalahan putrimu, dan tidakkah kamu ingin dia membayar biaya hidupmu? Tuan muda kita paling membenci anak-anak yang tidak berbakti. Jadi, Tuan muda kami berkata dia ingin membantu Anda mencapai keinginan lama Anda. Tidak hanya untuk mengekspos tindakan buruk putri Anda kepada publik, tetapi juga untuk membantu Anda mendapatkan tunjangan yang layak Anda dapatkan. Bagaimana menurutmu? Mata Ding Lijuan bersinar terang, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tuan mudamu sebagus itu. Tentu saja. Wajah asisten berkacamata itu adalah gambaran kebaikan. Tuan muda kami meminta saya untuk meminta maaf atas namanya. Dia mengatakan bahwa selama Anda melakukan apa yang diperintahkan, dia tidak hanya akan membantu Anda tetapi juga 3 juta ini adalah milik Anda. Setelah sukses, ada 3 juta lagi yang menunggumu. Ding Lijuan merasakan gelombang kegembiraan. Ini akan memberinya 6 juta bersih. Siapa bilang tidak ada makan siang gratis yang jatuh dari langit? Ini dia. Dengan peluang luar biasa untuk menghasilkan uang jatuh ke pangkuannya, bagaimana mungkin Ding Lijuan membiarkannya lolos? Dia dengan bersemangat bertanya, apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Asisten berkacamata itu kemudian menyusun rencananya. Setelah mendengar penjelasan asisten, Ding Lijuan hampir tidak bisa mempercayainya. Apakah sesederhana itu? Asisten berkacamata itu mengangguk, ya, sesederhana itu. Jadi, Nona Ding, apakah itu berarti Anda setuju? Ding Lijuan sangat gembira, setuju. Tentu saja, saya setuju. Asisten berkacamata itu tersenyum penuh kemenangan. Bagus, kalau begitu besok saya akan menantikan penampilan Nona Ding. Dengan itu, asisten berkacamata itu pergi bersama rombongannya. Setelah mereka pergi, Ding Lijuan melemparkan dirinya ke kotak uang. 3 juta. Begitu saja, itu dengan mudah jatuh ke tanganku. Ini seperti mimpi. Tampaknya menghasilkan uang tidak sesulit yang mereka katakan. Pada saat ini, pintu kamar tidur terbuka, dan Han Bowen keluar. Ketika dia melihat seluruh kotak berisi uang kertas 100 yuan di atas meja kopi, matanya hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Apa yang terjadi? Dari mana semua uang ini berasal? Saat itu, Ding Liang dan Guo Yueling juga bergegas kembali dari luar. Reaksi mereka saat melihat seluruh kotak uang itu identik dengan reaksi Han Bowen. Keduanya terkejut sampai-sampai mata mereka hampir jatuh ke lantai. Melihat ekspresi terkejut di wajah Han Bowen dan Ding Liang, Ding Lijuan merasa sangat sombong, rasa pencapaian yang tidak bisa dia gambarkan berkembang di dalam dirinya. Ding Lijuan kemudian menceritakan kejadian yang melibatkan pria berkacamata yang datang lebih awal. Kamu mengatakan bahwa Tuan Muda Zhou tidak hanya ingin membantumu tetapi juga memberimu uang. Apakah benar-benar ada hal yang baik di dunia ini? Han Bowen merasa sulit untuk mempercayainya. Ding Lijuan berkata dengan bangga, kamu bilang tidak ada, tapi itu karena kamu tidak beruntung. Lihat, saya telah mengalami keberuntungan seperti itu, bukan? Namun, ekspresi Ding Liang berubah menjadi rumit. Bibi, aku juga merasa tidak ada yang sederhana tentang masalah ini. Benar, kamu bilang mereka ingin kamu melakukan sesuatu untuk mereka besok, apa sebenarnya yang harus kamu lakukan? Ding Lijuan, ini cukup sederhana, mereka bilang saya hanya perlu membuat adegan lain di Jiaren Corporation besok, seperti yang saya lakukan hari ini. Dan mereka bahkan mengatakan akan menelepon beberapa teman di media untuk menyemangati dan mendukung saya. Ding Lijuan dipenuhi dengan kepuasan diri. Memiliki teman di media yang datang, bukankah itu berarti dia bisa tampil di TV? Baginya, ini adalah kehormatan tingkat tertinggi. Apa yang tidak dia duga adalah Ding Liang menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-katanya. Bibi, kamu telah ditipu. Mereka sengaja memasang jebakan untukmu. Apa? Jebakan? Ding Lijuan bingung. Ding Liang mengangguk, temanku berkata bahwa kakakku entah bagaimana mendapatkan resep rahasia kecantikan. Dengan resep itu, nilai pasar Jiaren Corporation di masa depan bisa melambung tinggi. Itu bisa naik menjadi 50 miliar, bahkan mungkin 100 miliar. Apa? 100 miliar. Ding Lijuan dan yang lainnya sangat terkejut, bola mata mereka hampir rontok. Uang sebanyak itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Sebelumnya, Han Corporation hanya bernilai beberapa miliar, dan itu telah membawa keluarga Han ke pertempuran berdarah untuk posisi kepala keluarga. Dan sekarang, Jiaren Corporation berpotensi mencapai nilai pasar 100 miliar. Ini benar-benar menghancurkan persepsi Ding Lijuan dan yang lainnya. Saya tidak pernah membayangkan putri saya bisa begitu cakap. Han Bowen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ding Lijuan agak tidak percaya, Xiao Liang, apakah yang kamu katakan itu benar? Jiaren Corporation, apakah itu benar-benar berharga? Ding Liang mengangguk, itu seharusnya benar. Teman saya juga mengatakan bahwa pria bernama Zhou yang pergi menemui saudara perempuan saya hari ini ingin membeli Jiaren Corporation dengan harga tinggi tetapi ditolak.
Pikirkanlah, jika Jiaren Corporation tidak berharga, mengapa Zhou berusaha keras untuk menghabiskan begitu banyak uang? Ding Lijuan tiba-tiba menyadari, kamu benar. Sekarang Zhou ingin aku membuat keributan, apa sudutnya? Ding Liang tertawa sinis, jelas, dia ingin menggunakan konflikmu dengan adikku dan pengaruh media untuk menurunkan saham Jiaren Corporation. Dia bahkan mungkin ingin membuat Jiaren Corporation bangkrut, jadi dia bisa mengambil alih secara langsung. Ding Lijuan tiba-tiba mengerti, gunakan aku untuk menyakiti Jingting. Zhou itu, dia benar-benar terlalu jahat. Bab 325. Mendapat naskah yang salah. Han Bowen juga sangat marah, mereka sebenarnya ingin membangkrutkan perusahaan Jingting. Lijuan, kamu sama sekali tidak bisa membantu pria Zhou itu kali ini. Omong kosong, apakah itu bahkan sesuatu yang harus kamu katakan? Membantu orang luar membuat perusahaan putriku bangkrut, apakah mereka mengira aku idiot? Ding Lijuan menamparkan kepala Han Bowen. Han Bowen mengusap kepalanya dan diam-diam berpikir, kamu tidak bodoh, tapi barusan siapa yang membual tentang tampil di TV? Ding Liang mengangguk, Bibi benar, kita tidak boleh membantu pria Zhou itu mengacaukan perusahaan saudara perempuan saya. Jika perusahaan saudara perempuan saya benar-benar tumbuh besar di masa depan, benar-benar mencapai nilai pasar puluhan atau bahkan ratusan miliar, maka hanya dengan mendapatkan sedikit keuntungan darinya, kita bisa mendapatkan lebih dari beberapa juta. Jadi, kita tidak hanya tidak boleh menyakiti saudara perempuan saya, tetapi kita juga harus menemukan cara untuk membantunya. Hanya jika saudara perempuan saya mengakui upaya kami, dia akan lebih berterima kasih kepada kami di masa depan. Itu benar, itu idenya. Ding Lijuan dan Han Bowen mengangguk. Pada titik ini, mereka telah mencapai konsensus dengan suara bulat. Pada saat ini, Guo Yueling tiba-tiba memikirkan hal lain, karena kami tidak berencana untuk membantu pria Zhou itu, apakah kami harus mengembalikan uang itu kepada mereka? Sambil mengatakan ini, wajah Guo Yueling dipenuhi dengan kengganan. Lagi pula, itu 3 juta. Hanya dengan sedikit terlibat, mereka bisa mendapat banyak manfaat. Ding Lijuan membuat gerakan besar, kembalikan ke neneknya. Dia menyuruh seseorang memukuli saya dengan sangat kejam, bukankah dia harus membayar tagihan medis saya? Mata Guo Yueling berbinar, kakak perempuan, maksudmu kita tidak perlu mengembalikannya? Ding Lijuan, tentu saja tidak. Siapa yang memintanya untuk mencoba menyakiti Jingting? Kita akan menghabiskan semua uang ini nanti. Aku juga akan membuat pria Zhou itu jatuh ke tanganku. Han Bowen agak khawatir, Lijuan, bisakah kita benar-benar mempercayai rencana ini? Jangan berakhir seperti terakhir kali. Memikirkan terakhir kali Meng Jinzhu menyuruh orang datang untuk menagih hutang, Han Bowen merasakan hawa dingin di hatinya. Tapi Ding Lijuan memiliki ekspresi bangga di wajahnya, apakah kamu bodoh? Jangan lupa, terakhir kali kami mengambil uang dari rekening bank, dan Meng Jinzhu memiliki bukti yang menentang kami, itu sebabnya kami takut padanya. Apakah kali ini sama? Lihat, apa ini? Ini semua uang tunai. Apakah pria Zhou itu mendapat tanda terima dari kami? Dia tak punya apa-apa. Bahkan jika kita menghabiskan semua uang itu, apa yang bisa dia lakukan terhadap kita? Mata Han Bowen menjadi cerah, benar. Mengapa saya tidak memikirkan itu? Guo Yueling penuh antisipasi, jadi kita bisa menghabiskan uang ini sesuka kita. Ding Lijuan dengan anggun memberi isyarat, habiskan sesuka Anda. Akan sia-sia jika tidak menghabiskan uang bajingan itu. Luar biasa, aku akan membeli baju baru nanti. Bibi, aku ingin membeli mobil. Lijuan, aku ingin berjudi. Setuju. Semuanya setuju. Perasaan memiliki kendali atas masalah keuangan lagi sangat memuaskan Ding Lijuan. Suasana keluarga menjadi hidup dalam sekejap. Keesokan paginya, dini hari, di luar Jiaren Corporation. Apakah semuanya sudah diatur? Dari dalam mobil mewah, Zhou Zhengyang bertanya sambil melihat keluar. Asisten berkacamata itu sangat sombong, jangan khawatir, Tuan Muda, saya telah mengatur semuanya dengan benar, dan orang-orang media sudah siap, hanya menunggu Han Jingting muncul. Sangat bagus. Zhou Zhengyang tersenyum bangga, kali ini, saya akan membuat saham Jiaren Corporation anjlok. Sesaat kemudian, Tuan Muda, lihat, Han Jingting ada di sini, asisten berkacamata itu berteriak, menunjuk keluar. Zhou Zhengyang merasa puas, pertunjukannya akan segera dimulai. Pada saat ini, ketika Han Jingting dan Chen Xuan baru saja tiba di pintu masuk perusahaan, Chen Xuan segera mendeteksi sesuatu yang salah. Dia melihat sekilas kerumunan di sekitar dan sosok-sosok tersembunyi di balik bangunan. Berdasarkan pakaian orang-orang ini dan kamera panjang dan pendek di tangan mereka, Chen Xuan segera mengidentifikasi siapa mereka. Anggota media. Chen Xuan tidak bodoh, Zhou Zhengyang baru saja mengatakan kemarin bahwa dia ingin membalas dendam, dan hari ini begitu banyak orang media telah tiba di sini, ini jelas bukan kebetulan.
Zhou Zhengyang ini jelas ingin mengeksploitasi media. Tidak bagus. Chen Xuan berseru dengan cemas. Han Jingting bingung, ada apa? Apa yang terjadi? Sebelum Chen Xuan bisa menjelaskan, sesosok tiba-tiba muncul dari kerumunan, itu adalah Ding Lijuan lagi. Chen Xuan segera menyadari sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Sepertinya Ding Lijuan telah digadaikan oleh Zhou Zhengyang. Tanpa menunggu Chen Xuan turun tangan, Ding Lijuan sudah berlari langsung ke Han Jingting. Bu, mengapa kamu datang lagi? Memikirkan tontonan ibunya yang menyebabkan keributan di depan umum kemarin membuat Han Jingting merasa diambang kehancuran. Dan apa yang lebih menghancurkan bagi Han Jingting masih akan datang. Saat Ding Lijuan masuk, lusinan media dengan mikrofon di tangan dan kamera di pundak mereka bergegas dari semua sisi, mengelilinginya dengan erat. Sebelum Han Jingting dapat memahami apa yang sedang terjadi, jalannya terhalang, banyak kamera diarahkan padanya, dan bola lampu mulai berkedip dengan liar. Para karyawan yang datang untuk bekerja dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Cepat, tangkap ini. Pastikan untuk mendokumentasikan ketua Jiaren Corporation menelantarkan orang tuanya. Paparkan perilaku tercela Han Jingting kepada publik. Semua personel media bersemangat, terlihat sangat marah. Zhou Zhengyang di dalam mobil juga sangat bersemangat, tampak seperti sedang mempersiapkan pertunjukan yang bagus. Di bawah pengawasan semua orang, Ding Lijuan langsung menghampiri Han Jingting. Namun, apa yang dilakukan Ding Lijuan selanjutnya mengejutkan semua orang. Yang membuat semua orang tercengang, Ding Lijuan membungkuk dalam-dalam kepada Han Jingting, berkata dengan penuh semangat, Jingting, putriku yang baik, aku benar-benar bersalah padamu kemarin. Media tercengang, Zhou Zhengyang tercengang, bahkan Han Jingting sendiri tercengang. Chen Xuan juga bingung, sama sekali tidak mengerti permainan apa yang sedang dilakukan Ding Lijuan. Kemudian Ding Lijuan melanjutkan, Jingting benar-benar putri terbaik di dunia. Saya memperlakukannya dengan sangat buruk, bahkan memaksanya untuk meninggalkan rumah bersama putrinya. Dia tidak hanya tidak menyalahkan saya, tetapi dia juga melunasi hutang saya, mengambil kembali rumah saya, dan bahkan memberi saya banyak uang belanja. Anak perempuan berbakti seperti itu benar-benar sulit ditemukan bahkan dengan lentera. Hari ini, saya ingin meminta maaf secara resmi kepada putri saya di depan semua media. Jingting, ibu tahu dia salah. Itu semua salahku sebelumnya. Saya mendengar bahwa Anda sekarang memiliki rahasia perawatan kulit tercanggih di dunia. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Anda, Jiaren Corporation pasti akan mencapai ketinggian baru. Pada titik ini, media benar-benar terkejut. Bukankah disepakati bahwa mereka akan melaporkan Han Jingting meninggalkan orang tuanya sebagai skandal? Bagaimana hasilnya dengan memberikan iklan gratis kepada putrinya? Kenapa ini sama sekali tidak seperti naskahnya? Apakah mereka mendapatkan naskah yang salah? Zhou Zhengyang di dalam mobil mewah juga geram, matanya melotot saat dia menamparkan wajah asistennya yang berkacamata. Jelaskan padaku, sial, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Itu seharusnya menjadi kampanye kotor melawan Han Jingting dan Jiaren Corporation. Bagaimana situasi ini sekarang? Mereka benar-benar akhirnya memberikan publisitas gratis kepada Han Jingting dan melakukan perbuatan baik secara anonim. Bab 326. Dua jebakan dalam setengah hari. Sesaat kemudian, media mengambil beberapa rekaman secara sembarangan dan kemudian pergi dengan marah. Mereka datang ke sini untuk menyaksikan pertengkaran dramatis antara ibu dan anak perempuannya, berharap untuk melihat konfrontasi yang sengit, tetapi sebaliknya, mereka melihat pemandangan kebaikan keibuan dan bakti. Bagi mereka, materi berita seperti itu sama sekali tidak menarik, keputusan untuk menerbitkannya atau tidak adalah tidak diterbitkan. Bu, apa yang sedang terjadi? Baru setelah semua orang pergi, Han Jingting akhirnya bertanya, bingung. Ding Lijuan memiliki ekspresi sombong di wajahnya, menurutmu apa yang sedang terjadi? Hari ini, ibumu menyelamatkanmu dan seluruh perusahaan Jiaren, kamu tahu. Setelah itu, Ding Lijuan menceritakan bagaimana Zhou Zhengyang menyuapnya untuk membuat keributan di depan media di perusahaan tersebut. Mendengar cerita Ding Lijuan, Han Jingting sangat marah. Dia tidak menyangka Zhou Zhengyang membungkuk ke posisi terendah seperti itu untuk menghadapinya betapa tercela. Jika bukan karena saya, perusahaan Anda akan benar-benar bangkrut hari ini. Jadi, bagaimana menurutmu sekarang? Tanpa bantuan ibumu, kamu tidak akan bisa mencapai apa-apa. Ding Lijuan sombong, bertindak seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh dunia. Han Jingting tidak bisa menahan senyum masam. Meskipun kata-kata Ding Lijuan jelas dilebih-lebihkan, fakta bahwa ibunya berdiri di sisinya pada saat yang genting ini benar-benar menggerakkannya dalam-dalam. Bu, terima kasih untuk kali ini. Mengingat temperamen Ding Lijuan, inilah saatnya untuk mulai membicarakan uang. Namun, Ding Liang telah secara khusus menginstruksikannya sebelum datang bahwa itu terlalu dini untuk meminta uang,
tidak hanya akan gagal mencapai efek yang diinginkan, tetapi juga akan memancing keengganan Han Jingting. Jadi, kali ini Ding Lijuan hanya dengan sopan bertukar beberapa patah kata lalu langsung pergi. Menyaksikan kepergian diam-diam Ding Lijuan, Han Jingting merasa agak tidak terbiasa. Chen Xuan, bagaimanapun, memahami segalanya sejelas melihat ke cermin. Setelah berurusan dengan Ding Lijuan selama 6 atau 7 tahun, dia tahu karakter ibu mertuanya luar dalam. Materialistis, serakah, sombong, dan mendominasi, itu adalah keadaan normalnya. Sekarang, tiba-tiba, dia sepertinya telah mengubah temperamennya dan bersikap baik kepada Han Jingting. Untuk percaya bahwa itu dia tidak memiliki motif tersembunyi akan benar-benar tidak masuk akal. Tapi Chen Xuan juga tahu bahwa itu dengan kepribadian Ding Lijuan, dia tidak mungkin menyembunyikan rencana yang begitu dalam, jelas, semua ini adalah ide Ding Liang. Dengan mengingat hal ini, mata Chen Xuan sedikit menyipit. Sejak Ding Liang tiba di rumah mereka, dia telah membuat segalanya menjadi kacau, membuat perpecahan antara Han Jingting dan ibunya, Ding Lijuan, hampir mengubah mereka menjadi musuh. Dalam insiden dengan Meng Junchen, dia bahkan menyaksikan dengan acuh tak acuh saat Han Jingting menjadi mangsa niat jahat Meng Junchen, tanpa mengangkat satu jari pun untuk membantu. Ding Liang seperti serigala berbulu domba yang bersembunyi di rumah mereka, kelicikan dan kedengkiannya di luar imajinasi. Chen Xuan sudah membuat perhitungan, jika Ding Liang bisa berperilaku di masa depan, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia berani melakukan sesuatu untuk menyakiti Han Jingting lagi, Chen Xuan pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Setengah jam kemudian, Ding Lijuan kembali ke rumahnya di kawasan pemukiman Feng Hua. Tapi dia baru saja masuk ketika pintu tiba-tiba ditendang, dan asisten berkacamata menyerbu masuk dengan selusin pengawal yang mengamuk. "Dasar jalang, kamu berani mempermainkanku seperti itu," asisten berkacamata itu berteriak dengan marah. Tidak heran dia sangat marah, urusan hari ini menjadi kacau, dan dia baru saja dipukuli oleh Zhou Zhengyang di dalam mobil. Sekarang, dia jelas bermaksud melampiaskan semua kemarahannya pada Ding Lijuan. Melihat asisten berkacamata menyerbu orang-orang, Ding Lijuan menjadi pucat ketakutan. "Wah, apa maumu?" seru Ding Lijuan. Han Bowen dan Ding Liang juga ketakutan, mundur lagi dan lagi. Wajah asisten berkacamata itu muram, "Potong omong kosong itu dan serahkan 3 juta yuan sekarang." Ding Lijuan menunjukkan sikap tidak mengerti sama sekali. 3 juta. "Keluarga kami sangat miskin, dari mana kami bisa mendapatkan 3 juta? Asisten berkacamata itu sangat marah. "Persetan dengan ibumu, masih mencoba mempermainkan aku. Saya memperingatkan Anda, jangan menguji kesabaran saya. Jika Anda tidak membayar sekarang, apakah Anda yakin saya akan membantai seluruh keluarga Anda?" Ketakutan, Ding Lijuan menempel pada Han Bowen, seluruh tubuhnya gemetar. "Kakak, tolong jangan lakukan ini, keluarga kami benar-benar tidak dapat menghasilkan 3 juta. Ding Liang berkata dengan ekspresi tegas, "Tuan, siang bolong, dan Anda menerobos masuk ke rumah kami untuk meminta uang, bagaimana ini berbeda dengan perampokan?" Asisten berkacamata itu benar-benar marah. Sial, keluarga ini benar-benar berpura-pura bodoh ketika mereka tahu persis apa yang sedang terjadi. Mereka baru saja mengambil 3 juta dari saya kemarin, dan hari ini mereka berani menyangkalnya. Memikirkan betapa parahnya dia ditipu oleh mereka kali ini, asisten berkacamata itu mengamuk. "Persetan dengan ibumu, aku hanya akan merampokmu hari ini. Serang, dan jika mereka menolak untuk membayar, pukul mereka semua sampai habis untukku." Atas perintah asisten berkacamata, selusin pengawal di belakangnya, mengancam dan membawa tongkat, menyerang Ding Lijuan dan keluarganya. Tapi saat itu, "Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak." Selusin petugas berseragam, seperti tentara surgawi, tiba-tiba keluar dari kamar tidur dan dapur, mengelilingi asisten berkacamata dan krunya. Asisten berkacamata itu benar-benar tercengang, dia sama sekali tidak mengantisipasi situasi ini. Ketika dia melihat ekspresi sombong di wajah Ding Lijuan dan Ding Liang, dia langsung mengerti segalanya. Dia telah dipermainkan lagi. Dan memang, itulah masalahnya. Baru kemarin, Ding Lijuan dan keluarganya telah merencanakan ini semua, mereka telah mengambil uang dari asisten berkacamata tetapi tidak melakukan perintahnya dan bahkan menjebaknya. Mereka tahu dia sama sekali tidak akan membiarkannya meluncur. Jadi, mereka telah melaporkan terlebih dahulu ke polisi dengan mengklaim seseorang mengancam nyawa mereka, menuntut 3 juta, atau mereka akan dirugikan. Setelah menerima laporan tersebut, polisi segera mengutus petugas untuk menyembunyikan diri di dalam rumah, dan juga membuat rekaman video dan audio untuk mengumpulkan barang bukti. Baru saja, Ding Lijuan dan Ding Liang dengan sengaja mengarahkan pembicaraan ke arah perampokan, dan asisten berkacamata itu, tanpa banyak petunjuk, mengikuti jejak mereka dan memberatkan dirinya sepenuhnya. Tertangkap basah dengan bukti yang tak terbantahkan, asisten berkacamata itu tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. "Persetan dengan ibumu,
kamu mempermainkanku lagi. Asisten berkacamata itu sangat marah hingga hampir menangis. Hanya dalam waktu setengah hari, wanita tua ini telah menipunya tidak hanya sekali tetapi 2 kali, setiap kali lebih buruk dari yang terakhir. Ini terlalu banyak pengganggu. Meskipun Ding Lijuan dalam hati senang, dia tetap mempertahankan sikap yang tidak bersalah. Kakak, merampok itu satu hal, tapi mengapa kamu harus mengutuk orang? Petugas, kamu tidak bisa membiarkan orang jahat ini pergi dengan mudah. Para petugas juga memiliki ekspresi tegas, perampokan di siang hari adalah pelanggaran yang sangat keji. Selanjutnya, asisten berkacamata dan selusin lainnya dibawa pergi. Baru pada sore hari asisten berkacamata dan kelompoknya dibebaskan dari kantor polisi. Muda, Tuan Muda. Bang! Asisten berkacamata itu belum selesai berbicara sebelum Zhou Zeng yang menendangnya, jatuh ke tanah. Sialan, kamu bahkan tidak bisa menangani wanita parubaya, apa gunanya kamu? Bab 327. Irisan daging babi. Muda. Tuan Muda, saya tahu saya salah. Asisten berkacamata itu benar-benar dirugikan. Tuan Muda, yakinlah, saya akan meminta seseorang mengembalikan uang itu segera. Zhou Zeng yang jelas tidak sabar, apakah menurutmu aku peduli dengan 3 juta itu? Kita akan membicarakan uangnya nanti. Saat ini, panggil Cao Hu itu, aku ingin Jiaren Corporation tutup besok. Mata asisten berkacamata itu berbinar, mengerti, Tuan Muda. Aku akan menghubungi Cao Hu sekarang. Keesokan harinya adalah hari Chen Xuan bekerja di rumah sakit, jadi Han Jingting tidak meminta Chen Xuan untuk membawanya bekerja, tetapi pergi ke perusahaan sendirian. Namun, begitu dia tiba di pintu masuk perusahaan, dia melihat banyak orang berkumpul di sana. Orang-orang ini memegang spanduk putih, dengan slogan tertulis di atasnya yang menuduh produk Jiaren Corporation menyebabkan kerusakan wajah pada pelanggan. Slogan-slogan yang menarik seperti itu secara alami langsung menarik banyak penonton. Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa juga membawa 2 ekskavator dan langsung memblokir pintu masuk perusahaan sehingga menghalangi karyawan untuk pergi bekerja. Presiden Han, kamu di sini. Aku baru saja akan meneleponmu. Asisten Yang San sangat senang melihat Han Jingting tiba. Apa yang terjadi? Han Jingting bertanya, mengerutkan kening. Yang San menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa ketika mereka tiba dan baru saja mulai mengangkat spanduk. Dan, media juga datang. Media juga datang. Han Jingting tiba-tiba menjadi khawatir. Yang San buru-buru melanjutkan, jangan khawatir, Presiden Han, saya segera meminta Departemen Hukum kami berbicara dengan media. Sampai ada bukti nyata untuk membuktikan konten pada spanduk-spanduk tersebut, jika berani melapor sembarangan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Untuk saat ini, sepertinya media tidak berani bertindak gegabah. Pada saat yang sama, saya juga telah menelepon polisi dan meminta staf keamanan mengisolasi para pengamat tersebut keluar perimeter, memastikan bahwa dampaknya diminimalkan. Han Jingting mengangguk puas setelah mendengar tanggapan Yang San, merasa sangat tenang di dalam hatinya. Kembali ketika dia bersama Han Corporation, Yang San adalah seorang pekerja keras, tetapi kompetensinya agak belum matang. Sekarang, setelah periode pengalaman ini, kemampuan kerjanya telah meningkat pesat, terutama kemampuannya dalam situasi darurat, yang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Bagus sekali, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Han Jingting memuji. Ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah Yang San. Di mata Yang San, Han Jingting, pengusaha wanita yang kuat, selalu seperti idola. Sekarang dia telah menerima pengakuan darinya, Yang San merasa sangat bangga. Kemudian Yang San memikirkan sesuatu dan mengingatkan, Presiden Han, saya merasa ada lebih banyak kejadian hari ini daripada yang terlihat. Han Jingting bingung, mengapa kamu mengatakan itu? Yang San menjelaskan, biasanya, jika orang-orang ini benar-benar datang ke sini untuk mencari keadilan, mereka harus menyatakan tuntutan mereka terlebih dahulu. Tetapi setelah orang-orang ini tiba, mereka mulai memegang spanduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang berkomunikasi dengan perusahaan kami. Apalagi media muncul bersamaan dengan orang-orang ini. Semua ini jelas tampak seperti sudah direncanakan sebelumnya. Han Jingting mengangguk, setuju dengan analisis Yang San. Tidak hanya itu, Han Jingting juga memiliki kecurigaannya. Baru kemarin, ibunya disuap untuk membuat masalah di perusahaan, dan setelah kegagalannya, hari ini orang-orang ini datang untuk memegang spanduk. Dan seperti kemarin, mereka membawa media untuk meliput berita tersebut, menggunakan taktik yang sama. Tanpa memikirkannya, Han Jingting segera yakin bahwa ini pasti terkait dengan Zhou Zengyang. Ayo pergi, bawa aku ke pemimpin mereka. Aku ingin bicara. Dipandu oleh asisten Yang San, Han Jingting segera tiba di depan para pengacau. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan tato di dadanya, membuatnya terlihat seperti preman lokal daripada bagian manapun dari target audiens Jiaren Corporation.
Melihat orang kasar bertato itu, Han Jingting tidak bisa menahan tawa mengejek. Tuan, Anda pasti salah. Meskipun Jiaren Corporation adalah perusahaan produk kimia harian, produk kami saat ini terutama menargetkan wanita. Apakah menurutmu masuk akal bagi pria besar dan kasar sepertimu untuk membawa begitu banyak saudara laki-laki ke sini dan membuat keributan? Namun si pemarah bertato itu bertindak seolah-olah dia berhak melakukannya. Sialan, tidak bisakah aku mencari keadilan untuk pacarku? Orang-orang kekar lainnya juga menggemakan sentimennya dengan keras. Han Jingting tidak repot-repot menyia-nyiakan kata-kata dengan bajingan ini, langsung ke intinya, Zhou Zhengyang lah yang memutusmu, bukan? Kembalilah dan beritahu Zhou Zhengyang bahwa taktik rendah ini tidak akan berhasil padaku. Saya tidak akan menjual Jiaren Corporation kepadanya. Juga, saya peringatkan Anda untuk tidak membuat masalah di perusahaan saya, jika tidak, saya akan mengambil tindakan hukum dan menempatkan Anda di balik jeruji besi. Han Jingting berbicara dengan kebenaran moral, tetapi pria bertato itu tidak menunjukkan apa-apa selain penghinaan. Cantik, siapa yang kamu coba takuti? Kami menggunakan hak hukum kami. Apakah Anda benar-benar berpikir kita mudah ketakutan? Saat itu, sirene berbunyi. Beberapa mobil polisi datang tetapi sebelum petugas bisa keluar, para pengacau sudah bertebaran ke segala arah. Sebelum pergi, orang kasar bertato itu bahkan dengan arogan mengancam Han Jingting, Tuan Muda Zhou mengirim saya untuk memberitahu Anda, ini baru permulaan. Selama Anda tidak menyerahkan Jiaren Corporation, Anda tidak akan memiliki kedamaian. Menyaksikan orang kuat bertato itu pergi, Han Jingting sangat marah. Zhou Zhengyang benar-benar mencoba menggunakan taktik tercela seperti itu untuk memaksanya melepaskan Jiaren Corporation. Para pembuat onar telah pergi, tetapi dua ekskavator tertinggal. Tanpa kunci, Han Jingting butuh waktu lama untuk memindahkan kendaraannya sehingga para karyawan akhirnya bisa masuk ke perusahaan. Penundaan ini sudah menghabiskan separuh pagi. Dan seperti yang dikatakan orang kuat bertato itu baru permulaan. Menjelang tengah hari, Han Jingting menerima kabar bahwa seseorang telah membuang satu truk penuh sampah tepat di pintu masuk perusahaan. Sampah benar-benar menghalangi pintu masuk dan bahkan memenuhi lobi di lantai pertama. Seluruh lantai pertama perusahaan langsung berubah menjadi tempat pembuangan sampah, bau busuk memenuhi seluruh bangunan, sungguh memuakkan. Tanpa cara untuk bekerja, Han Jingting tidak punya pilihan selain memesan hari libur dan membiarkan karyawan pergi lebih awal. Namun, keesokan harinya, sejarah terulang kembali. Sampah yang baru dibersihkan sehari sebelumnya dibuang kembali dengan truk sampah. Setelah satpam menghentikan truk tersebut dan mencoba menangkap sopirnya untuk membawanya ke kantor polisi. Tiba-tiba, lusinan pria bergegas keluar dari pinggir lapangan dan melukai para penjaga keamanan perusahaan. Sebelum polisi tiba, orang-orang ini kabur sekali lagi. Orang-orang ini tidak seperti yang lain. Mereka menghindari konflik langsung, mempermainkan Jiaren Corporation, dan bahkan polisi pun tidak dapat menanganinya. Tujuan mereka sederhana, untuk mengganggu lingkungan kerja Jiaren Corporation dan mencegah perusahaan berfungsi normal. Bab 328 peluang telah tiba. Setelah 2 hari penuh gejolak ini, Han Jingting tidak merasakan apa-apa selain rasa lelah yang mendalam di hatinya. Tidak ada pertanyaan tentang kemampuan kerja Han Jingting, tetapi keterampilan seperti itu terbatas pada tugas kerja normal. Berurusan dengan bajingan jalanan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia kuasai dan tidak memiliki pengalaman apapun. Presiden Han, saya pikir kita harus memberitahu Presiden Chen tentang hal ini, mungkin dia bisa menemukan solusinya. Yang San menyarankan saat melihat ekspresi khawatir di wajah Han Jingting. Han Jingting tersenyum masam dan berkata begitu saja, apa yang bisa dia lakukan? Yang San tidak setuju, tidak, belum banyak masalah yang diselesaikan dengan bantuan Presiden Chen di masa lalu. Meskipun Yang San sadar bahwa Chen Xuan hanyalah menantu laki-laki yang tidak memiliki uang atau pengaruh. Setelah kejadian baru-baru ini, dia hampir menipu dirinya sendiri untuk percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Chen. Setelah mendengar kata-kata Yang San, Han Jingting juga tiba-tiba menyadari. Memang, itu benar. Dari saat orang-orang yang menyamar sebagai pasien menyebabkan kekacauan di Han Corporation, hingga penahanan produk mereka di penjualan pameran, hingga mengatasi Wu Donglai dan kelompoknya beberapa hari yang lalu, dan bahkan mengusir Zhou Zhengyang. Bukankah semua masalah ini diselesaikan dengan bantuan Chen Xuan? Tapi Chen Xuan hanyalah orang biasa tanpa kekuatan finansial atau koneksi apapun, sama seperti Han Jingting sendiri. Bagaimana dia bisa menyelesaikan situasi sulit ini dengan begitu mudah? Presiden Han, percayalah, jika Anda membiarkan Presiden Chen mengambil tindakan, masalah ini pasti akan teratasi dengan mudah. Yang San, yang melihat setiap gadis dari Chen Xuan, memiliki keyakinan yang tak terbantahkan pada kemampuannya. Han Jingting mengangkat teleponnya, tapi kemudian dia ragu-ragu. Han Jingting selalu menjadi wanita yang berkemauan keras, lebih memilih untuk menangani masalah sendiri terlebih dahulu dan terutama.
Namun sekarang, bahkan asistennya Yang San tahu untuk meminta solusi kepada Chen Xuan di saat-saat sulit. Apa artinya ini? Itu menunjukkan bahwa tanpa disadari dia menjadi terlalu bergantung padanya. Han Jingting tidak ingin menjadi wanita yang selalu mengandalkan orang lain, jadi dia memutuskan untuk mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri. Jika dia benar-benar tidak bisa mengatasinya, belum terlambat untuk meminta bantuan Chen Xuan. Ini adalah kebanggaan Han Jingting sebagai pengusaha wanita yang kuat, dan juga ketegasannya dalam pernikahannya, di depan suaminya. Dia juga ingin membuktikan kepadanya bahwa dia kuat. Dan dulu, layak untuknya. Dengan demikian, Han Jingting dengan tegas menginstruksikan Yang San untuk tidak memberitahu Chen Xuan apapun tentang kesulitan perusahaan. Meskipun Yang San bingung, dia tidak berani menentang keinginan presidennya dan mematuhinya. Malam itu, ketika Han Jingting kembali ke rumah, dia keras kepala karena tidak mengungkapkan masalah perusahaan apapun kepada Chen Xuan, alih-alih berfokus pada bagaimana dia bisa mengatasi masalah saat ini dengan kemampuannya sendiri. Pada malam yang sama, di kawasan pemukiman Feng Hua. Bibi, aku punya kabar baik untukmu, kita sekarang memiliki kesempatan emas bagi kakakku untuk berhutang budi pada kita. Begitu Ding Liang masuk, dia dengan bersemangat berbagi berita tentang perusahaan Han yang saat ini dikepung di markas mereka dengan Ding Lijuan. Harus dikatakan, sebagai seseorang yang ahli dalam menempel pada Coateos, Ding Liang memang memiliki beberapa keterampilan dan kesabaran. Hari-hari ini, dalam usahanya menemukan cara untuk membantu Han Jingting dan membuatnya berhutang budi kepada mereka, dia hampir berkemah di depan pintu Jiaren Corporation setiap hari. Setelah mengamati selama 2 hari terakhir, dia akhirnya memastikan bahwa Jiaren Corporation telah mengalami masalah besar. Bagi Jiaren Corporation, itu adalah masalah, krisis, tetapi dalam pandangan Ding Liang, itu adalah peluang. Setelah mendengarkan penghitungan ulang Ding Liang, Ding Lijuan juga merasa sangat tidak puas. Orang bermarga Zhou ini benar-benar tidak tahu malu, mampu melakukan apa saja. Ini memang kesempatan bagi kami, tetapi mereka yang mengganggu Jingting jelas bukan pusoffer. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikannya hanya dengan beberapa orang tua, lemah, dan wanita di antara kita? Han Bowen dan Bo Yueling juga mengungkapkan ketidakberdayaan mereka. Namun, Ding Liang penuh percaya diri, jangan khawatir, saya akan memikirkan cara untuk mengatasi ini. Saya baru saja mendapatkan beberapa teman dari jalanan, dan mereka mungkin bisa membantu. Mata Ding Lijuan berbinar, dan dia berseru, Xiao Liang sangat mengesankan, telah berteman dari jalanan begitu cepat setelah datang ke kota. Hei, apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Orang-orang muda berkenalan hanya dengan berkumpul bersama. Ding Liang, memanfaatkan momen itu, berkata, mengetahui beberapa teman dari jalanan memiliki beberapa keuntungan, dan mereka dapat membantu menyelesaikan banyak masalah jika itu benar-benar diperhitungkan. Harganya hanya sedikit lebih mahal. Lagi pula, teman-teman dari jalanan itu semuanya kaya, dan mereka semua suka pergi keluar dan bersenang-senang. Saat aku bersama mereka, aku tidak bisa terlalu pelit. Sangat jelas bahwa itu Ding Liang mengisyaratkan dia kehabisan uang. Tanpa berpikir 2 kali, Ding Lijuan langsung berkata, itu perbaikan yang mudah. Bukankah kita baru saja menghasilkan 3 juta dari Zhou Zhengyang? Saya akan memberi Anda 1 juta untuk dibelanjakan terlebih dahulu. Benarkah? Ding Liang sangat gembira. Setelah mendengar Ding Lijuan dengan santai menyebutkan memberi Ding Liang 1 juta, Han Bowen sangat terkejut sehingga matanya hampir menyembul. Sebelum Han Bowen keberatan, Ding Liang sudah angkat bicara, terima kasih, Bibi. Dengan uang ini, masalah saudara perempuan saya pasti akan diselesaikan dengan mudah. Setelah saudara perempuan saya berhutang budi kepada kami, akan jauh lebih mudah untuk meminta uang kepadanya. Ding Lijuan mengenakan ekspresi bangga, jika memang demikian, Xiao Liang, kamu akan menjadi pahlawan besar keluarga kita. Bibi pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal begitu dia mendapatkan uangnya. Han Bowen menghentak frustrasi ke samping. Begitu mereka kembali ke kamar tidur, Han Bowen mencengkeram erat Ding Lijuan dan berkata dengan suara rendah, mengapa kamu memberi Xiao Liang begitu banyak uang? Apakah Anda benar-benar memperlakukannya sebagai putra Anda sendiri? Ding Lijuan tampak bangga, dia mungkin bukan milikku, tapi dia jauh lebih baik daripada dia. Selain itu, tanpa bantuan Ding Liang, bisakah kita membantu Jingting? Jika kami tidak dapat membantu Jingting, siapa yang akan memberimu 20 juta? Ini adalah investasi. Investasi, apakah Anda mengerti? Ding Lijuan berdebat dengan benar, membuat Han Bowen terdiam. Keesokan paginya seperti yang sebelumnya. Jiaren Corporation diganggu sejak dini oleh bajingan lokal, dan listrik perusahaan telah disabotase, sehingga perusahaan tidak dapat beroperasi. Menerima berita seperti itu di pagi hari sangat menguras tenaga Han Jingting. Dia telah memikirkannya sepanjang malam, tetapi masih belum bisa menemukan solusi. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah melunasi bencana itu dengan uang. Tapi saat ini,
dia sama sekali tidak punya uang untuk ditawarkan, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak mungkin menyamai apa yang akan diberikan Zhou Zhengyang. Setelah berputar-putar dalam pikirannya, situasinya masih menemui jalan buntu bagi Han Jingting. Pada siang hari, saat Han Jingting sedang melakukan zonasi di kantornya, tidak yakin harus berbuat apa, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu adalah ibunya, Ding Lijuan, yang menelepon. Han Jingting tidak terlalu banyak berpikir dan langsung menjawab panggilan itu. Jingting, apakah perusahaanmu dalam masalah? Apakah Anda membutuhkan ibu untuk memberi Anda nasihat? Bab 329. Jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah. Han Jingting terkejut, bagaimana kamu tahu? Apa? Benarkah? Masalah yang membuatnya begitu bingung, ibunya sudah memikirkan solusinya. Bukankah itu terlalu tidak terbayangkan? Namun nada Ding Lijuan begitu yakin sehingga Han Jingting tidak bisa tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, Ding Lijuan menambahkan, bagaimana dengan ini, datanglah ke perjamuan kota Huai sekarang, dan kita bisa berbicara secara detail setelah kita bertemu. Tanpa menunggu Han Jingting menjawab, Ding Lijuan langsung menutup telepon. Melihat telepon yang terputus, Han Jingting agak bingung. Dia benar-benar tidak percaya bahwa kemampuan memecahkan masalah ibunya pun lebih kuat darinya. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain. Apakah itu benar atau salah, melakukan perjalanan tidak akan rugi. Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Yang San, Han Jingting langsung turun ke bawah. Tapi saat dia mencapai dasar tangga, dia kebetulan bertemu dengan Chen Xuan yang datang untuk mengajaknya makan siang. Jingting, kemana Anda berencana untuk pergi? Chen Xuan bertanya. Oh, aku. Saya akan menemui klien di perjamuan kota Huai, kata Han Jingting, tampak agak gugup. Chen Xuan segera menyadari penghindaran di mata Han Jingting dan dengan santai berkata, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Oh, tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Han Jingting buru-buru menolak. Chen Xuan semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, karena Han Jingting tidak ingin dia pergi bersamanya, Chen Xuan tentu saja tidak bersikeras. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah sendiri, dan ingatlah untuk meneleponku jika terjadi sesuatu. Ya, tentu. Dengan itu, Han Jingting pergi dengan terburu-buru. Sejak berdamai, Han Jingting mendapati dirinya semakin bertingkah seperti wanita kecil di depan Chen Xuan, bahkan menjadi gugup untuk berbohong. Di masa lalu, dia akan pergi kemanapun dia mau bahkan tanpa memberikan penjelasan. Ini hanya bisa berarti bahwa Han Jingting sekarang semakin mengkhawatirkan perasaan Chen Xuan. Melihat sosok Han Jingting yang pergi, Chen Xuan masih merasa agak tidak nyaman. Wanita ini jelas menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah insiden dengan pengaturan Lo Ani, Chen Xuan sangat mempercayai Han Jingting. Dia secara alami tidak berpikir dia akan melakukan hal buruk di belakangnya, dia hanya khawatir dia akan dibodohi oleh seseorang lagi. Tak lama kemudian, Chen Xuan memutar nomor Cui Ruyun secara langsung. Pada saat itu, di dalam resor pemandian air panas kelas atas. Di dalam kolam mata air panas yang berkabut, sosok cantik bermandikan air. Di atas permukaan air, bahunya halus dan pucat, dan di mana tubuh bertemu dengan kolam, dua puncak yang menjulang terendam air, mendorong seseorang untuk berfantasi. Air kolam yang jernih memantulkan wajah Cui Ruyun yang dewasa dan memikat. Di bawah air, pemandangan yang bahkan lebih menggoda terlihat samar-samar, memikat jiwa. Jika Han Jingting digambarkan sebagai bunga teratai yang murni dan menyendiri. Kemudian Cui Ruyun seperti mawar setelah hujan, menggerahkan dan meneteskan rayuan. Sikap acuh tak acuh Han Jingting mengecilkan hati, sementara pesona Cui Ruyun tak tertahankan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kecantikan Cui Ruyun dapat menggerakkan siapapun di dunia ini. Mawar yang menggoda ini sepertinya selalu siap untuk diambil oleh orang yang mau, sayang sekali itu semua hanyalah ilusi. Orang-orang di luar tidak terlalu berarti bagi Cui Ruyun, senyumnya tidak lebih dari bermain di galeri. Satu-satunya pria yang menarik perhatiannya adalah suami wanita lain, yang merupakan sumber kesusahan terbesar Cui Ruyun. Berbaring di mata air yang hangat, Cui Ruyun merasa sangat rileks. Dengan pikirannya kosong, dia tanpa sadar mengingat semua yang terjadi antara dia dan Chen Xuan setelah mereka meminum eliksir He Huan malam itu. Itu adalah satu-satunya waktunya sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia mengingat setiap detail malam itu dengan jelas, tertanam di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, telepon Cui Ruyun tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat nama Chen Xuan ditampilkan di telepon, Cui Ruyun sangat terkejut sehingga dia langsung berdiri. Percikan. Mata air hangat mengalir di sepanjang kontur, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna dan indah di udara. Untungnya, dia ada di kamar pribadinya, jika tidak, bahkan seorang wanita pun akan sangat terkejut dengan pemandangan itu. Baru saja memikirkan hal-hal yang berantakan itu,
Pemeran utama pria tiba-tiba memanggilnya, membuat Cui Ruyun menjadi gugup karena seorang gadis kecil ketahuan berperilaku tidak baik. Menekan kegembiraan di dadanya, Cui Ruyun akhirnya menjawab panggilan itu. Halo, Chen Xuan, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Cui Ruyun mencoba terdengar normal, tetapi suaranya masih bergetar tak terkendali karena kegembiraan yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa Direktur Yunsan Corporation, kakak perempuan Yun, yang menjerat orang-orang di sekitar kota Huai, akan mengalami saat yang menegangkan. Chen Xuan, bagaimanapun, tidak memperhatikan getaran yang tidak biasa dalam suara Cui Ruyun dan langsung ke intinya. Ruyun, apakah kamu di perjamuan kota Huai sekarang? Ada apa? Apakah ada masalah? Cui Ruyun bertanya. Chen Xuan kemudian mengangkat masalah tentang Han Jingting. Saya pikir Jingting menyembunyikan sesuatu dari saya, tetapi dia menolak untuk membicarakannya. Karena dia ada di perjamuan kota Huai, bisakah kamu mengawasinya untukku? Setelah mendengar ini, emosi Cui Ruyun yang meningkat anjlok dalam sekejap. Dia tidak percaya bahwa dia akhirnya meneleponnya hanya untuk membicarakan istrinya. Melihat perbedaan sekecil apapun dengan istrinya, dia meminta orang lain untuk menjaganya. Perhatian seperti itulah yang dirindukan oleh hampir setiap wanita. Namun, semakin dia merenungkannya, semakin tidak nyaman perasaan Cui Ruyun. Karena semua perhatian ini ditujukan pada wanita lain, bukan dia. Memikirkan hal ini, Cui Ruyun merasakan gelombang kesedihan. Ruyun, apakah kamu mendengarkan? Chen Xuan, tidak mendapat tanggapan dari ujung yang lain, bertanya dengan ragu. Cui Ruyun merapikan sakit hatinya, memaksa dirinya untuk merespons dengan normal. Oh, aku mendengarkan. Jangan khawatir, aku akan merawat istrimu dengan baik untukmu. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Cui Ruyun merasakan sedikit rasa sakit lagi. Pria yang sangat dia cintai memintanya untuk merawat wanita lain yang dia cintai. Bagi Cui Ruyun, ini adalah siksaan belaka. 20 menit kemudian, Han Jingting pergi ke perjamuan kota Huai. Begitu dia sampai di pintu masuk, Ding Lijuan bergegas dengan cemas. Jingting, kamu akhirnya di sini. Cepatlah, jadi saudara Ju tidak terus menunggu. Bab 330 Saudara Ju. Han Jingting bingung, saudara Ju. Kakak Ju yang mana? Ding Lijuan menjelaskan dengan sedikit tidak sabar, bukankah perusahaanmu baru-baru ini diganggu oleh beberapa preman lokal? Kakak Ju ini adalah orang besar yang berpengaruh di Jalan Jingkai di mana kamu berada. Selama dia berbicara untukmu, tidak peduli siapa yang membuatmu bermasalah, mereka harus memberinya muka. Han Jingting tercengang, Bu, sejak kapan kamu mengenal orang-orang seperti ini dari dunia bawah? Ding Lijuan tersenyum masam, kami tidak memiliki kemampuan seperti itu, hanya itu yang dilakukan Ding Liang. Ding Lijuan mengambil kesempatan untuk menambahkan, sekarang Anda tahu, Ding Liang selalu memperlakukan Anda seperti saudara perempuan kandungnya. Jika Anda menghasilkan banyak uang di masa depan, Anda tidak boleh melupakan kebaikannya yang luar biasa. Dalam pandangan Ding Lijuan, dia dan Ding Liang praktis telah melakukan tugas yang sangat berat, menyelamatkan Han Jingting dari situasi putus asa. Namun, ketika Han Jingting mendengar bahwa itu saudara Ju ini dibawa oleh Ding Liang, dia langsung merasa sedikit kecewa. Karena dalam benaknya, Ding Liang tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu yang dapat diandalkan. Selain itu, Ding Liang baru berada di kota selama 1 atau 2 bulan. Dia bahkan belum menetap, bagaimana dia bisa tahu ada tokoh penting dari dunia bawah. Bu, mari kita lupakan saja. Saya bisa memikirkan ini sendiri, Anda tidak perlu repot, kata Han Jingting dan mulai pergi. Wajah Ding Lijuan tiba-tiba menjadi gelap. Jingting, apa yang kamu katakan? Kami berusaha keras untuk mengundang saudara Ju ini, dan Xiao Liang sibuk-sibuknya untuk ini. Sekarang dia sudah tiba, kamu ingin membatalkannya begitu saja. Bukankah kamu membuat usaha kita sia-sia? Saya. Han Jingting kehilangan kata-kata. Ngomong-ngomong, saudara Ju sudah ada di sini. Bertemu dengannya tidak akan dikenakan biaya apapun, dan jika dia dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda, bukankah Anda akan menang? Ding Lijuan sangat ingin mendapatkan pujian. Tidak dapat berdebat, Han Jingting akhirnya harus mengikuti Ding Lijuan ke perjamuan kota Huai. Begitu mereka memasuki lobi, sosok yang menakjubkan mendekati mereka. Cui Ruyun. Saat ini, Cui Ruyun telah berganti menjadi gaun merah panjang. Leher V yang dalam menawarkan pemandangan yang menawan, dan gaun ketatnya dengan sempurna menguraikan sosoknya yang indah. Belahan gaun itu memperlihatkan sepasang kaki lurus seputih salju yang indah yang sulit untuk dipalingkan. Kemanapun dia pergi, Cui Ruyun menjadi pemandangan paling mempesona di mata semua orang. Faktanya, Cui Ruyun telah melakukan upaya khusus untuk berdandan seperti ini. Meskipun dia tidak akan merusak pernikahan Chen Xuan, itu tidak berarti dia tidak memiliki semangat bersaing. Di matanya,
Han Jingting seperti musuh hipotetis, di depannya, dia secara alami tidak bisa dikalahkan sedikitpun. Nona Han, kita bertemu lagi. Cui Ruyun menyambutnya dengan senyuman. Senyum Cui Ruyun sangat menawan dan penuh daya pikat. Han Jingting cukup terkejut. Dia baru bertemu pihak lain sekali sebelumnya di Hotel Rose, dan itu untuk menangani masalah Lo Ani, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan mengingatnya. Halo, Presiden Cui. Pihak lain adalah Ketua Yunsan Corporation, bernilai miliaran, dan juga keponakan Cui Fengjiu, pasti orang yang hebat. Berurusan dengan wanita seperti itu, Han Jingting tiba-tiba merasa gugup. Apakah kamu di sini untuk makan bersama teman-teman hari ini, Nona Han? Dibandingkan dengan kegugupan Han Jingting, Cui Ruyun tampak jauh lebih tenang. Oh, ya, saya di sini untuk bertemu. Teman, jawab Han Jingting. Cui Ruyun menjentikkan jarinya, dan manajer perjamuan kota Huai buru-buru mendekat. Kakak perempuan Yun. Manajer, biasanya tinggi dan perkasa di depan orang lain, sangat hormat di depan Cui Ruyun. Cui Ruyun dengan santai memerintahkan, nanti, kirimkan beberapa hidangan khas ke kamar pribadi Nona Han, dan juga, tagihannya ada di rumah. Mendengar ini, Han Jingting menjadi cemas. Presiden Cui, tidak perlu untuk itu. Makanan di perjamuan kota Huai selalu mahal, menghabiskan biaya beberapa puluh ribu yuan untuk sekali makan. Dia tidak memiliki hubungan khusus dengan Cui Ruyun, dan sekarang dia ingin menyantap makanannya, itu membuat Han Jingting merasa dia tidak bisa menikmati bantuan seperti itu. Tapi sebelum Han Jingting bisa berkata lebih banyak, dia dihentikan oleh orang di sebelahnya, Ding Lijuan. Ding Lijuan selalu suka memanfaatkan keuntungan kecil dan tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Jingting, kamu terlalu rendah hati. Karena Presiden Cui telah menawarkan, tidak sopan menolak dan tidak menghormatinya. Presiden Cui, terima kasih atas kemurahan hati Anda, kami tidak akan rendah hati kalau begitu. Haha. Wajah Ding Lijuan ditutupi dengan senyuman, terlihat sangat cerdas. Cui Ruyun tersenyum tipis, kalau begitu, aku berharap Nona Han bersenang-senang. Dengan itu, Cui Ruyun langsung pergi. Jingting, bisnismu pasti benar-benar berkembang, agar tokoh-tokoh terkemuka seperti kakak perempuan Yun memberimu wajah. Seru Ding Lijuan sambil melihat sosok Cui Ruyun yang mundur. Tapi Han Jingting merasa ragu di hatinya. Dia merasa bahwa kemurahan hati Cui Ruyun terhadapnya bukan karena kepentingannya sendiri, tetapi ada hubungannya dengan Chen Xuan. Tanpa berpikir terlalu banyak, Han Jingting mengikuti Ding Lijuan ke kamar pribadi. Sementara itu, di dalam ruang pribadi. Saudara Ju, biarkan aku bersulam untukmu. Saya berhutang satu untuk menangani masalah perusahaan saudara perempuan saya. Ding Liang mengangkat gelasnya dan mengeringkannya dalam satu tegukan. Di sebelahnya, Han Bowen juga tersenyum lebar yang dipenuhi sanjungan. Di depan mereka duduk seorang pria kurus. Pria ini memiliki kulit gelap dan kasar serta bertato di lengan dan mengenakan rantai emas tebal, citra jalanan yang tangguh. Ini adalah saudara Ju, Hao Ju, sebagaimana dimaksud oleh Ding Liang. Di belakang Hao Ju berdiri 7 atau 8 bawahan bertato serupa dan di rantai emas, terlihat cukup mengesankan. Mereka melihat bagiannya, tetapi kenyataannya, Hao Ju bukanlah orang yang hebat, dia bahkan tidak dianggap penting. Paling-paling, dia hanyalah preman lokal dari Jalan Jingkai. Selama 2 tahun terakhir, dia telah menjalankan sebuah pemandian dan sebuah perusahaan pinjaman kecil, mengumpulkan beberapa lusin bawahannya sendiri. Karena kegiatan utamanya adalah di sekitar Jalan Jingkai, dia menjadi terkenal di daerah tersebut. Namun, bagi orang-orang seperti Ding Liang dan Ding Lijuan, yang belum banyak melihat dunia, ketenaran itu setara dengan menjadi tokoh besar. Jiaren Corporation terletak di Jalan Jingkai, tepat di dalam lingkup pengaruh Hao Ju, itulah sebabnya Ding Liang memperkenalkannya melalui beberapa teman cuaca cerah untuk memuluskan segalanya. Jangan khawatir, masalah sepele seperti itu tidak berarti apa-apa bagiku, sesederhana mengucapkan sepatah kata pun. Hao Ju membual, menyikatnya dengan santai. Ding Liang dan Han Bowen sangat gembira. Saat itu, mereka mendengar Hao Ju melanjutkan, tapi aku tidak bisa bekerja sia-sia. Mari kita lakukan ini, mengingat wajah Ding Liang, sekaligus 5 juta yuan. Apa, kamu ingin dibayar, seru Han Bowen dengan heran. Dia mengira Hao Ju membantu karena persahabatannya dengan Ding Liang, tidak menyangka akan ada tuduhan. Hao Ju tertawa mencemooh, sial, apakah kamu ayahku bahwa aku harus bekerja untukmu secara gratis? Ding Liang juga berbisik, Paman, saudara Ju adalah orang yang hebat, itu sudah bagus bahwa itu dia bersedia membantu kita. Itu hanya benar untuk memberinya sejumlah uang. Han Bowen berkata, memang benar untuk membayar, tapi 5 juta terlalu banyak, bukan begitu? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Hao Ju langsung memburuk. Sial, menurutmu 5 juta itu terlalu banyak?
Jika Anda tidak dapat menemukan jumlah itu, mengapa repot-repot menelepon saya di sini? Buang-buang waktu. Mengatakan demikian, Hao Ju berdiri, siap untuk pergi saat itu juga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.